pengelolaan stres atau stress management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Wise Mindset for Success. Kali ini marilah kita akan membahas masalah stres. Semua orang yang hidup di dunia ini pastilah selalu menghadapi masalah. Apapun itu, meskipun hanya masalah yang sepele sekalipun, pasti akan menimbulkan stres. Apa itu stres? Di sini kita tidak akan membahas pengertian stres secara ilmiah dan detail, namun hanya kita sajikan saja secara awam yang diharapkan agar mudah dimengerti dan dipahami oleh orang awam pada umumnya. Namun merujuk dalam konteks psikologi, dapat diringkas saja bahwa stres adalah sebuah respon tubuh terhadap tuntutan atau tekanan yang dihadapi. Misal, menghadapi kegagalan. Apakah kegagalan usaha, kegagalan ujian sekolah, kegagalan cinta, tertimpa musibah, dan lain-lain semacamnya? Stres dapat mengakibatkan respon positif atau negatif. Respon yang positif dapat mendorong seseorang untuk menjadi lebih produktif dan kreatif. Sebaliknya, stres yang direspon negatif dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental. Contoh, seorang mahasiswa yang stres karena akan menghadapi ujian akhir, bila direspon secara positif, maka justru membangkitkan gairah untuk belajar lebih giat dan optimis hingga lulus ujiannya dengan nilai yang baik. Akan tetapi bila direspon dengan negatif, merasa belum siap, takut tidak bisa menjawab, maka akhirnya pada saat ujian benar-benar grogi, sehingga pikiran malah tidak bisa fokus menjawab yang benar. Contoh lain, misal seorang yang sedang mengalami rugi besar dari usahanya karena kegagalan produksi atau penjualannya, sehingga mengakibatkan kesedihan dan kekecewaan bila spontanitas direspon negatif. Tetapi apabila kegagalan tersebut direspon secara positif dengan tenang dan sabar, maka justru akan membangkitkan semangat baru yang sangat positif untuk keberhasilan berikutnya. Mungkin di antara kita pernah mendengar juga istilah amigdala hijack. Apa itu amigdala dan apa kaitannya dengan stres? Amigdala adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses emosi, termasuk rasa takut dan kecemasan. Ketika amigdala diaktifkan, tubuh akan melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hormon stres ini dapat menyebabkan berbagai gejala fisik dan mental, seperti sakit kepala, kelelahan, insomnia, dan gangguan kecemasan. Nah, jadi amigdala hijack adalah kondisi di mana amigdalanya tidak berfungsi dengan baik atau tidak mampu mengendalikan respon terhadap stres, sehingga berlebihan melepaskan hormon stres. Kondisi ini dapat menyebabkan emosi menjadi tak terkendali, cepat marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Kemudian apa hubungannya amigdala hijack dengan stres? Stres dapat menyebabkan amigdala hijack. Ketika seseorang merasa stres, amigdala akan diaktifkan untuk memproses emosi negatif seperti rasa takut dan kecemasan. Hal ini dapat menyebabkan seseorang bereaksi berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak terlalu mengancam dirinya. Misalnya, seseorang yang sedang stres karena menghadapi pekerjaannya yang overload, dikejar deadline, mungkin akan menjadi lebih mudah marah atau tersinggung oleh orang lain. Atau, seseorang yang sedang stres karena masalah keuangannya, mungkin akan menjadi lebih mudah cemas dan khawatir. Sekarang, bagaimana cara mengendalikan stres agar tidak menimbulkan amigdala hijack? 1. Identifikasi sumber masalah yang mengakibatkan stres. Ketahui apa yang menjadi sumber stresnya, sehingga dapat merencanakan cara pengendaliannya. 2. Kelola pikiran dan emosi. Pikiran dan emosi dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Dengan pola pikir yang bijak dan menyadari betapa ruginya akibat respon yang negatif, maka kita akan mampu berpikir positif dan mengelola emosi dengan cara yang sehat.
3. Olahraga teratur. Olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. 4. Tidur yang cukup. Kurang tidur dapat meningkatkan tingkat stres. 5. Makan makanan yang sehat bergizi. Makanan yang sehat dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga dapat lebih tahan terhadap stres. Hindari penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Alkohol dan obat-obatan terlarang dapat memperburuk stres dan menimbulkan masalah kesehatan lainnya. 6. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai untuk membantu Anda rileks dan mengurangi stres. 7. Dukungan sosial. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat membantu Anda mengatasi stres. Sabar dalam menghadapi stres. Selain cara-cara di atas, sabar juga diperlukan dalam mengendalikan stres. Sabar dapat membantu seseorang untuk menghadapi situasi stres dengan tenang dan bijaksana. Dalam ajaran agama Islam, sabar dianjurkan sebagai salah satu cara untuk menghadapi berbagai cobaan, termasuk stres. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar berarti karena dengan sabar kita tidak akan terdampak dengan stres yang negatif yang akan merugikan diri kita sendiri. Dengan sabar akan lebih mudah mengendalikan emosinya dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi stres. Sabar juga dapat membantu seseorang untuk tetap optimis dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Lebih lanjut, silahkan tonton video tentang sabar di channel ini juga, yang dapat diklik linknya pada deskripsi di bawah video ini. Penutup. Stres adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan. Namun, jika stres tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengelola stres agar tidak memperburuk kondisi. Semoga paparan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kesayangan kita, Wise Mindset for Success.